Jadi gimana nih? Setelah belajar teori dan teknik dasar yang kemarin, kurang banget kan? Pastilah, soalnya yang kemarin itu cuma dasar nada, terus kelompok atau tangga nada, kunci dasar, sama teknik dasarnya aja. Apalagi kalau kita cuma nonton doang. Gak dicatat, gak dipraktekin. Kalau males-malesan kayak gitu, nanti jadi pemula abadi dong. Proses belajar gitar secara otodidak, dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut itu, perlu pendekatan yang komprehensif guys. Kata kuncinya yaitu luas dan detail. Gini soalnya teman-teman, apa yang membedakan seorang akademisi dan pembelajar secara otodidak dalam konteks belajar gitar? Nah, pertama kita anggap dulu kalau akademisi maupun otodidak itu pasti melalui belajar dengan praktek langsung. Nah, selanjutnya nih, akademisi itu biasanya dibekali kurikulum. Sekolah akan memberikan mereka acuan dan bacaan yang bervariasi, sehingga teori dan teknik yang mereka butuhkan itu bakalan gampang didapat dan biasanya valid dalam segi keilmuan. Sedangkan yang otodidak itu mereka harus cari sendiri dan biasanya karena mereka belajarnya dari teman, dari YouTube, analisa dari musik yang didengerin sendiri, atau yang lainnya, maka teori dan teknik yang didapat itu susunannya acak dan validitasnya harus dipastiin dulu sama mereka sendiri. Yang akhirnya jejak dari hasil belajarnya itu susah dirangkum deh. By the way, perlu gua tegasin dulu nih. Bukan berarti belajar dari teman atau semacamnya itu jelek ya. Boleh banget kok. Belajar bisa dari mana aja. Cuman karena kelemahannya itu susah dirangkum seperti yang udah gua bilang barusan, maka ujung-ujungnya kalian juga bakal nyari cara nulis teori gitar sendiri dari internet, dari YouTube, atau semacamnya kan. Nah, jadi itu tuh yang pertama. Terus yang keduanya, biasanya seorang akademisi juga memelihara literatur atau bacaannya dengan baik. Jadi selain praktek dan punya buku, mereka juga punya catatan sendiri. Sedangkan otodidak itu belum tentu punya kan, kecuali mereka yang udah serius aja. Nah, melalui kegiatan mencatat ini, seseorang akan lebih paham saat belajar karena adanya proses menangkap, mengolah atau memahami, kemudian menuangkan kembali dalam catatan yang dipahami oleh individunya masing-masing. Selain itu, catatan juga membantu merangkum teori yang rumit menjadi lebih sederhana. Jadi dengan gabungan antara ketersediaan pustaka dan ditambah metode mencatat ini akan memperlebar gap lebih jauh lagi antara akademisi dengan pembelajar otodidak. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini, gue akan berbagi cara menulis teori-teori dasarnya nih. Soalnya kalau ngerangkum sendiri dari video itu biasanya malah acak-acakan dan rumit. Jadi kita akan persingkat aja tapi tetap rapi dan gampang dibaca, oke? Oke, saatnya kita menulis guys. Biar kalian punya catatan sendiri, kalian bisa tiru urutan nulisnya kayak gini ya. Jadi pertama, yang harus kita tulis adalah A sama dengan 440 Hz. Lalu kita juga tulis 12 TET atau tone equal temperament. Nah, A sama dengan 440 Hz ini adalah pitch standar. Jadi, gimana semua jenis alat musik di dunia itu bunyinya bisa sama? Ya, caranya adalah salah satu nada A-nya harus berfrekuensi 440 Hz. Maka gak heran kan, gitar, piano, dan lain-lain itu bunyinya bisa sama karena kita memakai tuning standar ini. Sedangkan kalau 12 TET itu adalah sistem tuning standar untuk membagi satu oktav nada biar jumlahnya jadi 12. Dan rasio antar nadanya itu sama. Sederhananya gitu ya. Nanti akan gua bahas lebih jauh lagi kalau teori-teori dasarnya ini udah beres. Soalnya dua hal ini agak rumit sih kalau dibahas di awal. Nah, selanjutnya kita tuliskan tangga nada kromatik agar bisa menjabarkan semua nada dalam 12 tet ini. Tangga nada kromatik ini singkatnya adalah nada-nada yang diurutkan dengan jarak setengah langkah dan pembaginya berdasarkan 12 TET tadi. Nah, ini kita mulai dari C ya. Biar kita sekalian bisa pakai buat pengelompokan scale diatonik. Nah, kita juga bisa kasih tanda di nada C, D, E, F, G, A, dan B. Terus kita juga kasih angka di bawahnya, biar nanti bisa gampang dilihat urutan nadanya. Sekaligus menunjukkan tingkat atau kelas nadanya ya. Nah, sekarang kita belajar jarak. Contohnya dari sini ke sini, itu namanya setengah langkah, atau bisa kita tulis dengan H yang artinya half. Terus kalau satu langkah itu jaraknya dari sini sampai sini dan ditulisnya W atau whole.
Selain itu, sebetulnya kita juga bisa pakai istilah semiton untuk setengah langkah dan ton untuk satu langkah. Gampang kan? Oke, next. Sekarang kita tulis tingkatan atau kelas nadanya. Kalau dalam scale C mayor diatonik ini, nada kesatunya itu adalah C, dan ini berperan sebagai tonika. Terus kedua itu sebagai supertonika, ketiga sebagai median, keempat sebagai subdominan, kelima sebagai dominan, keenam sebagai submedian, 7 itu leading tone, dan 8 itu namanya oktav. Nah, untuk hal ini gak akan gue jelasin dulu, soalnya penjelasannya itu bakalan panjang dan mengarah ke materi chord family dan progressive chord. Nah, baru deh kita gambar fretboardnya guys. Pertama, kalian buat garis kayak gini, kira-kira dengan jarak 1 cm kayak gini. Kalau mau lebih rapi sih pakai penggaris aja ya. Nanti kalian buat sampai membentuk 12 kolom atau lebih. Selanjutnya, baru deh kita kasih keterangannya. Kita mulai dari senar 1 sampai 6 dengan urutan E, B, G, D, A, E. Nah, biar gampang, kita isi nada-nada di sini mulai dari senar 5 aja, bro. Kita tinggal urutin aja sesuai nada-nada di sini. Nah, kalau di sini setelah A itu kan ada ais, terus B, C, cis, D, dis, E, F, fis, G, dan gis. Terus kita urutin yang senar 6-nya dulu guys. Kalau ini mulai dari E berarti langsung aja F, terus G, A, B, C, D, dan balik lagi deh ke E. Nah, sekarang kita urutin senar 4-nya deh. Oke, sebetulnya segini aja cukup sih buat latihan. Jadi bagian ini coba kalian jangan isiin dulu, soalnya bisa kalian pakai buat latihan mengenali fretboard. Jadi dari sini kita bisa belajar mengurutkan nada-nada yang ada akhiran is-nya ini pakai pensil aja, biar bisa dihapus lagi. Terus kalau kita lihat lebih teliti, sebetulnya bagian ini dan ini nadanya itu sama guys, ini sama-sama G, jadi kita bisa kasih tanda kayak gini. Ini berlaku untuk semua jajaran di fret ke-6. Terus di senar 5-nya juga sama, kita lihat C di sini. Kalau kita urutin di sini, nah ini sama-sama C kan? Cuman kalau di senar 4 nih, sama senar 3, itu jaraknya beda lagi guys. Kita lihat untuk nada F, begitupun untuk nada ais ini. Nah, kalau kita urutin, F-nya itu kan di sini ya. Jadi jaraknya juga beda, kayak gini nih. Nah, jadi untuk jajaran senar 6 dan jajaran senar 5, posisinya kayak gini. Dan untuk jajaran senar 4 dan 3, posisinya kayak gini guys. Nah, ini bisa dipakai buat kalian untuk nyari nada-nada yang ada di bawah yang belum kalian hafal. Misalnya kalau kalian mau cari ini nada apa, tinggal pakai jarak yang tadi, nanti ketemu nadanya. Nah, posisinya kan gini, tapi kalau di sininya juga kalian gak tahu, kalian pakai garis yang ini aja. Nah, kalau gitu kan kalian udah tahu ya. Next, kita akan tulisin rangkuman formula scales-nya guys. Scales ini artinya kurang lebih sama dengan tangga nada. Nah, kalau ini kan tangga nada kromatik. Nah, sekarang kita akan tulis juga beberapa tangga nada lainnya. Jangan lupa kalau scales itu beda sama jarak atau interval ya. Kalau jarak itu biasanya mengacu sama jarak yang setengah langkah atau satu langkah tadi. Nah, kalau scales sama tangga nada itu lebih ke kelompok nada. Terus kalau interval, nah itu beda lagi guys. Nanti kita akan bahas ya kalau teori-teori ini udah beres. Nah, jadi biar singkat,
tapi tetap bisa mencakup semuanya. Sekarang kita akan mulai dari scale C diatonik mayor. Kalau kita tuliskan formulanya, jaraknya itu adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, jadi pertama kita tuliskan C sebagai root note atau akar nada. Kita kan lagi bahas C diatonik mayor. Otomatis C-nya itu adalah nada pertama atau tonika. Nah, angka 1 di sini artinya kita beri jarak dari C sebanyak 1 langkah. Jadi nanti kita ketemu D. Begitupun seterusnya. Setelah D, kita beri jarak 1 langkah lagi dan ketemu nada E. Nah, kalau setengah dari E ke F. Nah, terus lanjutin deh sampai ketemu lagi dengan nada C. Nah, biar gak lama, gue bakalan skip aja sampai ke scale diminis. Soalnya langkah-langkahnya sama kok. Lumayan kan udah 1 lembar nih. Jadi kayaknya segini aja buat hari ini. Usahain tulis serapih mungkin biar kalian gampang bacanya. Terus bagusnya sih jangan banyak dicoret-coret. Kalau mau coret-coret, kalian pakai buku yang lain aja ya. Soalnya halaman selanjutnya nanti kita akan pakai buat teori-teori selanjutnya guys. Biar gak berantakan ya. Oke, jadi kayaknya sampai sini dulu. Makasih buat kalian yang sering ngikutin video-video channel ini. Semoga pelajarannya bermanfaat dan bisa bikin kalian berkembang. Jadi sekali lagi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.